Di tengah gemuran brand Cina, mungkin kalian pada nggak nyangka ya, di bulan Agustus penjualan Fortuner itu masih nomor 1 loh. Jadi mobil ini dijual sekitar 600 jutaan ya. Dan mobil ini itu bersaing ini ya, balap-balapan sama Pajero tentunya ya. Fortuner GR Sport. Kenapa yang mobil ini masih relevan banget di Indonesia? Kenapa masih relevan buat dimiliki dan kayak misalkan masih jadi simbol status sosial gitu loh. Kunci itu seperti ini teman-teman. Nih, ada di tabel lock, unlock buat buka bagasi karena sudah dilengkapi dengan electric power back door dan kick sensor. Nanti kita bakal coba praktekin ya beberapa fiturnya. Sekarang kalau pada saat di lock, spionnya ngelipet ya. Pada saat kita unlock, spionnya tuh nggak ngebuka, cuman ada beberapa alasan itu buat safety aja. Kalau pas lagi parkir tempat yang sempit itu nggak natap, katanya kayak gitu ya. Dan yang terbaru sekarang, kalau teman-teman ngeh, itu dulu ya di bagian kaca ya, itu sudah sampai dengan Toyota Safety Sense. Jadi sudah sampai dengan Dynamic Radar Cruise Control, atau nyebutnya apa ya, adaptif lah ya, adaptif. Mereka nyebutnya Dynamic Radar Cruise Control. Terus juga kayak ada dilengkapi dengan LED depan alert, blind spot itu juga ada, itu cukup lumayan membantu pada sekalian berkendara. Terus yang sekarang, ini kontras banget ya, warnanya hitam-hitam glossy gini. Jadi baik headlamp maupun fog lamp dia sudah LED semua. Sensor-sensor dan sudah dilengkapi dengan round view monitor. Dan ini bukan sekedar sampai belibet saya ngomong ya, bukan sekedar akrilik biasa, tapi di sini juga ada sensor-sensornya. Dan karena ini mobil SUV, bumper bawahnya juga ada berpaduan warna dop seperti ini. Teman-teman, mesin yang dipakai ini sekarang kan 2800. Lumayan loh, torsinya sekitar 500 Nm. Tapi RPM-nya cukup rendah, sekitar di 1000-an RPM. Paling ini doang ya catatannya ya. Kenapa ya mobil-mobil harga 600 jutaan kok tidak dikasih bekas hidrolik gitu loh ya kan. Air intake-nya tuh tinggi banget loh. Air intake-nya setinggi apa teman-teman kalau pengen tahu ya nih. Setinggi ini. Saya sampai bingung di sebelah sini nih. Tuh. Air intake setinggi ini, artinya kalau misalkan ini nggak kemasukan air sih insya Allah aman. Tapi tetap kalau namanya banjir tuh jangan diterjang. Jadi tadi torsinya sekitar 500 Nm, tenaganya sekitar 203 PS. Sudah dapat peredam mesin juga, ini juga sudah dicat rapi. Dan ada beberapa dulu tuh penonton-penonton saya tuh adalah yang memang pecinta mobil diesel. Dan sekarang mobil diesel SUV 3 baris ya kayak tinggal di sini sama di Pajero itu yang masih laris manis ya. Sehingga orang-orang kalau pakai mobil ini mau dipakai buat keluarga juga hayu, bahkan kalau memang butuh off-roadnya, ada jual yang 4x4-nya. Halo, saya Medi, sales eksekutif Tunas Toyota Raden Inten yang berlokasi di Jalan Raden Inten 2 nomor 62 Duren Sawit, Jakarta Timur. Fortuner GR ini bisa kalian dapatkan mulai dengan DP 70 jutaan saja, bisa juga bunga 0% selama 1 tahun. Selain Toyota Fortuner, kami juga menyediakan Rush GR, DP-nya mulai 17 jutaan aja. Promo September ini juga masih ada. Bunga 0% selama 1 tahun, free asuransi all risk selama 2 tahun, dan juga menangkan undian 1 Zenix Hybrid dan juga 7 Yaris Cross Hybrid. Jadi, buat kalian yang ingin beli mobil, tukar tambah, servis, ataupun ke body repair, bisa langsung datang ke Tunas Toyota Raden Inten atau hubungi Medi di 0852 1956 3670. Medi tunggu ya, terima kasih. Mobil ini tuh kelihatannya memang gede banget teman-teman. Tapi sebenarnya panjangnya sekitar 4,7, wheelbase-nya sekitar 2745. Jadi sebenarnya kelihatannya gede banget gitu loh. Tapi sudah SUV banget dari arc wheel-nya di sini bahan dop. Cuman kayak menurut gue ya ini kayak kekecilan. Mungkin kalau dibikin lebih gede lebih oke. Tapi kalau yang brand sebelahnya itu malah nggak ada sama sekali, lebih clean. Ini lebih cocok karena ketika lagi misalkan lewat jalan rusak, yang kena kerikilnya itu nggak kena langsung bodi, kena ke sini dulu gitu loh. Dan ini profil bannya 265 60, ringnya 18, cakram depan, belakang, dan ini alloy warna hitam semua nih ya. Ada market juga, dan terutama buat ibu-ibu mungkin cewek-cewek kalau misalkan mau naik lebih gampang karena sudah ada footstepnya di sebelah sini. Handle-nya dibikin kontras jadi warna hitam, glossy semua window. Sudah ada round view monitor, ini juga dibikin two-tone. Kenapa two-tone-nya ini doang ya? Kenapa nggak dibikin atap sekalian gitu ya? Dan ada roof rail juga, talang air juga. Smart entry bisa pakai kiri kanan termasuk belakang. Tangkinya letaknya sebelah kiri sini. Dan tampak belakang teman-teman sudah berbeda nggak ya dibanding yang sebelumnya ya. Sekarang
ada nih warna kayak smoke nih, ini warna hitam juga. Sudah sampai dengan rear cross traffic alert, jadi pada saat mundur ada mobil motor lewat dia bisa ngerem sendiri. Sensor dan semua bumper ini adalah dari aksesoris dari GR gitu loh, tapi hanya aksesoris doang ya. Case sensor tuh kepake nggak sih? Kepake sebenarnya. Ini case-nya kayak ini, lagi repot nih ya, bawa banyak barang. Nah, kunci dikantongin, cukup mendekat aja, harus kenalan dulu. Gini, sampai bunyi pip, terus kalian mundur. Dia otomatis langsung kebuka. Nah sekarang udah bagus, oke. Saya kasih apresiasi buat Toyota ya. Karena jujur aja pas dulu awal-awal itu kayak kurang sensitif gitu loh. Tapi itu sebenarnya tuh wajar banget. Karena beberapa brand lain juga suka kayak gitu ya kan. Terus ini joknya bisa dilipat kiri kanan. Di situ ada tempat dongkrak, ban serep letaknya di bawah, power outlet rapi. Sehingga ini lebih gede kan? Iya memang bukan yang pertama sih di Toyota, karena setahu gue kemarin yang pertama kali bisa connect wireless Android Auto itu kalau nggak salah Toyota Rush ya. Duluan Toyota Rush atau Fortuner ya, tapi sekarang ini sudah bisa connect Apple CarPlay sama Android Auto tuh wireless tuh. Ini, jadi kalian bisa dengerin lagu Spotify, lihat Maps tuh bisa dari sini langsung. Ini menarik. Terus kalau handphonenya, wah nanti bikin baterai boros mas, tenang aja, kalian bisa cas di sini. Wah sekarang Toyota menurut gue gak pelit, niat banget gitu. Terus sekarang kalau misalkan kalian, mas saya mau ngecek imani dan segala macam, di sini juga ada. Bahkan sebenarnya ini sudah lengkap dengan T-InTouch. T-InTouch itu sebenarnya sudah lama ada dari zaman gue kerja dulu. Jadi T-InTouch itu kalian bisa ngecek posisi mobil ada di mana, ada geofencing juga dan segala macam. Nanti lengkapnya gue taruh di layar deh. Dan yang kemarin kayak suka komen, wah itu bisa nonton TV nggak mas, gimmick doang segala macam. Ini bisa. Cuman kayak misalkan dapatnya berapa bulan atau free atau bayar, nanti teman-teman bisa tiktokan sama Mas Medi. Lain-lain seperti airbagnya itu ada 7. Airbagnya ada 7 ya, di mana aja sih? Di driver, penumpang depan, di lutut, terus di kiri kanan, sama di bagian pilar-pilar. Joknya juga sudah kulit semua, jadi nggak gampang kotor. Udah ada konsol gede. Drive mode-nya ada Eco, Normal, Sport. Matic-nya 6 percepatan sequential, jadi kalian bisa rubah-rubah dari sini. Dan yang paling penting sudah sampai dengan adaptive cruise control ya. Tapi kalau misalkan ada yang komen, rem tangannya masih tarik manual, sayang ya segala macam, itu preferensi masing-masing sih. Masih ada orang yang suka dan segala macam. Terus kayak di sini, ini sudah dilengkapi dengan auto dimming, spion dalam, jadi anti silau. Sepele tapi nggak semua orang bisa ada, semua mobil ada gitu ya. Ada tempat kacamata, jadi nggak kehilangan. Terus ini mobil keluarga banget tuh. Ada rear seat entertainment teman-teman. Jadi apa yang muncul di depan akan muncul di sini. Sun visor-nya tentunya wajib ada kaca sama ada lampu kiri dan kanan. Ya kalau kita ngomongin pilar, namanya mobil-mobil gede ya, itu pasti ada. Cuman waktu itu gue pernah lihat ya, kok mobil-mobil sini ada pegangan ya? Ya mungkin barangkali pas off-road gitu ya, mungkin kepake gitu lah. Dan mungkin tadi saya lupa mention, joknya sudah elektrik kiri dan kanan. Jadi kalau kalian suruh milih, kalian lebih milih mana? Jok elektrik atau rem elektrik? AC-nya tuh dual zone, jadi teman-teman nggak perlu rebutan. Misalkan yang kiri mau dingin banget, yang atas mau 31, nggak apa-apa, blower kecilin boleh. Dan sudah ada nih modenya atas bawah doang. Defogger depan, defogger belakang, dia ada semua ya kan. Dan ada tempat cup holder di sini, kalau nggak kepake bisa ditutup jadi kelihatan rapi. Tapi yang gue suka, dia ada tempat cup holder yang letaknya di bagian sebelah sini, dan itu kena blower AC langsung. Jadi minuman kalian tetap dingin, ada di sini maupun di sebelah kiri. Setirnya ya cukup mewah ya. Di sini wooden panel warna hitam. Tuh, tilt teleskopik pastinya ya. Kalau nggak dimarahin orang, harganya udah 600-an. Ini pedal sway letaknya sebelah sini. Ini banyak tombol-tombol. Kayak misalkan di sini tuh untuk yang lane depart alert. Ini yang forward collision. Ini menu-menu yang ada di meter cluster. Ini tombolnya cukup lumayan banyak ya. Yang saya suka ini ada mode yang dipencet itu dia langsung ke mute gitu loh. Cruise control letaknya di sebelah sini teman-teman. Jadi kayak memang rada ngumpet. Perlampuan sudah otomatis, wipernya belum. Dan sebelah kanan sini banyak tombol-tombol untuk kayak misalnya mati pakai sensor, buka tutup kick sensornya, power backdoornya gitu kan. Meter cluster memang dia belum digital semua, tapi ya cukup informatif ya. Bahkan termasuk kayak jarum-jarum BBM juga belum sih guys. Kalau mobil mahal tuh gini, jadi buat buka tutup pintu semua window ya. Tuh sudah auto up and down kan, tadi saya sempat mention. Ini mesin dieselnya seksi banget ya. Kita taruh di sini. Dengerin musiknya, semoga kalian tidak bosen.
terlihat sepele tapi nggak semua mobil bisa. Dia dipencet, nih modenya pencet dan tahan, dia langsung ke mute. Pada saat dipencet lagi dia akan nyala. Dengerin ya, pencet logo ini aja deh, volume. Balik lagi. Soalnya kemarin ada mobil yang gue review kayak gitu, dia nggak bisa kayak gitu loh. Speakernya oke lah ya, suara kayak mesin dieselnya masih kedengeran, mungkin ban juga masih kedengeran. PR-nya ya palingan kalian nanti tinggal tambah peredam aja. Tapi menurut gue udah sesuai sama harganya lah ya. Dan yang penting RWD. Saya reminder aja buat teman-teman yang kadang suka lupa atau nggak tahu, di sini tuh ada child lock. Jadi kalau dipencet ke bawah, mobil ini nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi mobilnya bukan rusak gitu ya. Nih buat masuknya ya cukup mudah kayak gini tuh. Wheelbase 2,7 cukup luas. Ini tadi posisi nyetir saya. Di sini ada seat back pocket, ada hook kiri dan kanan. Ini power outlet. Kenapa nggak dikasih port USB sih, gitu kan? Gundukan karena ini RWD. Jadi mobil RWD ya teman-teman. Ini pengaturan AC sudah otomatis. Blower di sini juga ada. Ini headrest ada 3. Ada Isofix juga yang ada tempat cup holder. Dia kokoh banget. Ada Isofix cantolan baby car seat. Terus masuk baris ketiganya gimana? Oh ya, mungkin teman-teman belum tahu juga, ini bisa di sliding. Ini paling depan, paling belakang. Coba kita bikin paling depan. Contohnya yang duduk saya nih, ini masih ruang kakinya masih ada cukup ya. Sekarang saya coba duduk baris ketiganya, sempit apa enggak? Ini saya lipat dulu teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tolong lipetin San. Nah, kita lipat sini jadi biar teman-teman nanti tahu gambarannya selapang apa baris ketiga. Lapang apa sempit nggak sih gitu loh. Nih. Nah, ini duduk baris ketiganya. Ini agak tegak ya. Kita bisa reclining sampai full. Di sini ada bukan cup holder sih. Ini nggak ada cup holder teman-teman. Kalau mau cari cup holder berarti larinya ke Zenix. Ada hand grip kiri dan kanan, blower AC di sini. Jadi biar nggak kepanasan. Kakinya posisinya duduknya kayak gini. Terus kalau ini dilipat ya. Tuh. Ternyata cukup lega nih kakinya tuh. Kakinya cukup lega nih. Ini tadi dimajuin full. Dan ini joknya juga sudah kulit semua, ada safety belt juga gitu loh. Jadi dulu gue sering banget kayak ketemu konsumen tuh yang suka bingung mendingan ambil Zenix atau Fortuner. Nah kalau kalian pilih Zenix atau Fortuner? Jadi kalau misalkan ditanya apa sih yang bikin mobil ini masih tetap laku? Pertama karena Indonesia itu jalanannya itu masih belum banyak yang rapi, yang halus, yang datar, masih banyak berkelok-kelok, jalan berlubang dan segala macam. Orang tuh lebih worry free kalau beli mobil yang SUV atau even MPV, dia juga butuh yang ground clearance tinggi. Terus juga butuh banget mobil yang 3 baris teman-teman. Terus juga dari brand sendiri itu juga dipertimbangkan karena orang baru beli aja sudah mikir, oh nanti gue jualnya hancur nggak ya dan segala macam. Terus ketersediaan spare part dan segala macam itu juga masih pertimbangan. Kecuali kalau misalkan di dalam kota besar itu mungkin orang mungkin masih bisa mikir brand-brand lain. Tapi gue rasa ya salah satu nama besar dari Toyota juga masih jadi pertimbangan. Nah kalau teman-teman misalkan mau sharing, boleh sharing di kolom komentar kenapa masih memilih Toyota Fortuner jadi mobil kendaraan sehari-hari atau buat keluarga. Paling seru tuh kita ngomongin data penjualan ya. Di bulan Agustus, leather frame SUV itu dimenangkan nomor 1 adalah Toyota Fortuner. Nomor 2-nya adalah ya si duo itulah ya. 656 itu adalah Mitsubishi Pajero Sport. Tapi sebelum kita ngomongin ini, saya mau nanya dulu. Mas, ada nggak sih yang kayak misalkan konsumen itu yang suka bingung mendingan gua ambil Innova Zenix Hybrid Type Q atau Fortuner sekalian? Oh, beda segmen Mas Teguh. Kalau untuk keluarga Zenix Hybrid, tapi terkadang Zenix Hybrid itu kan kalau bawa kayak bapak-bapak ya. Kalau ini ya. Family man lah sebenarnya sih. Kalau ini gagah, anak muda banget ya. Iya. Terus kalau kita ngomongin nih, kalau misalnya dibandingin sama yang itu tetangga sebelahnya, kita nggak usah sebut brand ya. Kasih alasan kenapa harus pilih nih. Ini facelift terniat Mas Teguh. Apa-apa aja yang kelebihannya dia Mas? Ini udah bisa nonton TV langsung. Oh oke. Jadi banyak banget yang kemarin suka komen tuh katanya cuma gimmick doang. Jadi sekarang udah bisa nonton TV? Bisa banget. Terus tadi saya sempat coba juga yang kick sensornya. Cuma memang kita harus kenalan dulu ya. Iya betul. Karena ada kadang-kadang tuh kayak kakinya nggak pas atau gimana gitu loh. Intinya gini ya, kalau misalkan kalian cari mobil yang benar-benar keluarga berarti ke Zenix Hybrid ya? Betul. Terus kalau misalkan pengen yang mobil keluarga juga tapi pengen yang SUV segala medan, ini? Ke Fortuner GR ini.
Kalau misalkan ini masih kurang off-road lagi, cari yang 4x4. 4x4-nya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak misalkan masih ragu, aduh gue beli yang mana dan segala macem, pesan gue cuma satu. Harus apa Mas? Nah itu, harus langsung datang ke Tunas Toyota Raden Inten, test drive langsung, cobain mobilnya biar nggak kayak kucing dalam karung. Yes gitu ya. Dan next pengen dibuatin video apa tinggal komen juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.